Syarat Persib juara Liga 1 hari Senin tanggal 5 Mei tahun 2025 tanpa main. Persib Bandung bisa memastikan gelar juara Liga 1 2024/2025 pada Senin, 5/5, meskipun tidak memainkan pertandingan. Maung Bandung gagal merengkuh titel pada akhir pekan lalu lantaran kalah dari Malut United. Kendati demikian, anak asuh Bojan Hodak tetap menjadi kandidat kuat kampiun Liga Sepak Bola level tertinggi di Indonesia saat ini. Persib kini mengantongi 64 poin, unggul 10 poin atas Dewa United yang ada di peringkat kedua, namun yang menjadi ancaman bagi Beckham Putra dan kawan-kawan bukan skuad anak Dewa. Dewa United sudah tidak mungkin mengejar poin Persib karena hanya memiliki 3 pertandingan tersisa sehingga poin maksimal anak asuh Jan Olde Rickering adalah 63 poin. Kesebelasan yang masih berpeluang menjegal Persib adalah Persebaya. Kini Bajul Ijo berada di peringkat keempat dengan 53 poin dan masih menyisakan 4 pertandingan. Dengan demikian Persebaya masih bisa meraih capaian maksimal hingga 65 poin atau lebih dari poin Persib saat ini. Pada Senin, 5/5, Persebaya akan menghadapi Persik Kediri. Syarat Persib jadi juara tanpa bertanding pada Senin adalah Persebaya gagal menang lawan Persik. Hasil imbang atau kekalahan bakal membuat Persebaya tidak bisa mengejar perolehan poin Persib. Sementara seandainya Persebaya bisa mengalahkan Persik, maka Persib masih tetap punya cara menuju puncak podium, yakni meraih kemenangan atas Barito Putra dalam pertandingan yang berlangsung. Ciro Alvis dipastikan dapat hukuman tambahan dari LIB usai terkena kartu merah di laga Malut United. Bintang Persib Bandung, Ciro Alvis mendapat hukuman tambahan dari PT Liga Indonesia Baru, LIB, usai mendapat kartu merah di laga kontra Malut United. Ciro Alvis dipasang sebagai starter oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pada pekan ke-30 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 menghadapi Malut United. Kartu merah ini tentu sangat disesalkan, karena Ciro Alvis merupakan salah satu pemain yang sangat diandalkan Pangeran Biru. Selain itu, Ciro Alvis pun terancam tak bisa memainkan laga perpisahannya jika Komisi Disiplin, Komdis, PSSI menjatuhkan hukuman lebih berat. Berdasarkan regulasi Liga 1 yang dikutip dari laman resmi LIB, kartu merah langsung mengakibatkan pemain dilarang tampil dalam satu pertandingan. Namun dalam pasal 58 ayat 9, disebutkan bahwa ada hukuman tambahan berupa denda bagi pemain yang mendapatkan kartu merah langsung. Pemain yang mendapatkan kartu merah langsung, sebagaimana diatur dalam ayat 5, pasal ini dikenakan denda sebesar Rp10.000, 10 juta rupiah, bunyi regulasi LIB. Bojan Hodak siapkan pengganti Ciro Alvis di Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, telah menyiapkan strategi untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penyerang andalannya, Ciro Alvis, yang dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Ciro Alvis, yang kontraknya berakhir, tidak akan memperpanjang masa bakti bersama Maung Bandung dan dikabarkan akan bergabung dengan Malut United musim depan. Dalam laga pekan ke-32 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 melawan Barito Putra, Ciro Alvis dipastikan absen akibat kartu merah yang diterimanya saat Persib kalah 0-1 dari Malut United. Hukuman ini menjadi salah satu momen krusial yang membuat Hodak harus segera mengandalkan opsi lain di lini depan. Hodak memantau kondisi David da Silva sebagai pengganti utama. Penyerang asal Brasil yang akrab disapa DDS ini menunjukkan perkembangan positif dalam pemulihan cederanya. Awalnya, David diprediksi absen hingga akhir musim akibat cedera yang dideritanya sejak pertengahan Maret lalu. Namun, kerja kerasnya bersama pelatih pribadi membuahkan hasil.
sehingga ia mulai kembali berlatih bersama tim. Ya, prediksinya lebih lama, tapi saya berusaha 100% untuk bisa kembali lebih cepat. Saya melakukan sangat banyak hal untuk mempercepat pemulihan, ujar David da Silva, yang menjalani program pemulihan intensif 3 kali sehari, termasuk latihan, pola makan sehat, dan istirahat yang cukup. Selain David, Hodak juga menyebut nama Dimas Drajat sebagai opsi lain yang siap mengisi posisi Ciro. Saya percaya Dimas dan David akan siap untuk laga berikutnya. Jadi, itu akan sangat bagus bagi kami, kata pelatih asal Kroasia tersebut. Persib Bandung saat ini berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar juara Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 secara beruntun. Dengan hanya membutuhkan 2 poin lagi dari 4 laga sisa, Hodak ingin timnya tetap fokus untuk mencapai target tersebut, sembari mempersiapkan transisi di lini serang pasca kepergian Ciro Alves. Ciro Alves, yang telah menjadi legenda bagi Bobotoh dengan kontribusi gol dan asisnya selama 2 musim terakhir, akan menutup perjalanannya bersama Persib pada akhir musim ini. Manajemen klub berjanji akan memberikan perpisahan yang layak untuk pemain yang telah memberikan banyak kenangan indah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Yakob dan Yance Sayuri layangkan somasi ke oknum Bobotoh yang rasis usai Persib keok di kandang Malut United. Pemain Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri mendapat komentar rasis dan ujaran kebencian oleh sejumlah netizen di media sosial. Rasis dan ujaran kebencian tersebut terjadi setelah Malut United kalahkan Persib Bandung 1-0 pada pekan ke-31 Liga 1 di Stadion Gelora Kieraha, Ternate, Jumat tanggal 2 Mei. Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Wahyu Prasetyo di menit ke-65. Para netizen yang diduga oknum Bobotoh atau pendukung Persib kemudian meluapkan kekesalan dengan melontarkan perkataan rasis dan ujaran kebencian ke Yakob dan Yance di akun Instagram keduanya. Pemain Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri mendapat komentar rasis dan ujaran kebencian oleh sejumlah netizen di media sosial. Rasis dan ujaran kebencian tersebut terjadi setelah Malut United kalahkan Persib Bandung 1-0 pada pekan ke-31 Liga 1 di Stadion Gelora Kieraha, Ternate. Para netizen yang diduga oknum Bobotoh atau pendukung Persib kemudian meluapkan kekesalan dengan melontarkan perkataan rasis dan ujaran kebencian ke Yakob dan Yance di akun Instagram keduanya. Dua kakak beradik ini kemudian melayangkan somasi kepada sejumlah netizen tersebut yang didukung oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Somasi atau teguran terbuka dari Yakob dan Yance Sayuri yang mendapatkan ujaran kebencian dan rasis terhadap diri pribadi, anak, dan keluarga. Kami bersama Yakob dan Yance Sayuri, tulis API. Kami memberikan kesempatan waktu 1 kali 24 jam, 1 hari kalender sejak postingan atau somasi terbuka ini kepada para pemilik akun Instagram di atas untuk bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada kami. Isi surat somasi itu melanjutkan. Surat somasi terbuka itu juga menyebut akan melakukan upaya hukum secara pidana jika para pemilik akun tersebut tidak meminta maaf secara langsung.